Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan khusus cerita-cerita mistis bersambung. Dan pada episode kali ini, saya ada sebuah cerita baru lagi yang berkaitan dengan sebuah kosan yang berhantu. Cerita yang dialami oleh Aga ketika menemukan sebuah kos yang murah, tapi ternyata ada sesuatu misteri di balik semuanya. Dan tampaknya Aga sudah terjebak di sana dan harus menyelesaikan sebuah misteri untuk bisa keluar dari kosan tersebut. Nah, seperti apa kisah cerita dari Aga ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Aga menarik nafas dalam-dalam, memandang papan nama yang tergantung di pagar besi hitam dengan tulisan besar, "Kos Ibu Dedeh, murah, aman, nyaman." Di sebelah papan nama itu terdapat sebuah plakat kecil bertuliskan "Disewakan kamar kos" dengan harga yang membuat kantong mahasiswa semester 2 seperti Aga tersenyum lega. Meskipun lokasi kos ini agak jauh dari kampus, tapi harganya sangat bersahabat, dan itulah yang membuat Aga memutuskan untuk tinggal di sana. Ia melirik gedung kos 3 lantai yang tampak tua dengan tembok yang sedikit kusam dan beberapa bagian cat yang mengelupas. Kos itu tidak mewah, tapi cukup nyaman untuk mahasiswa seperti Aga yang tidak terlalu memusingkan fasilitas tambahan. Yang penting ada kamar tidur, kamar mandi, dan tempat untuk belajar. Di atas semua itu ya murah pastinya. Ya udahlah, ini udah yang paling masuk akal daripada ngekos di tempat mahal tapi makan nasi kecap terus. Payah. Gumam Aga sambil menarik kopernya menuju gerbang kos. Ketika ia baru akan membuka pintu pagar, seorang pria tua berbaju lusuh sedang duduk di bangku depan pintu masuk, menatapnya dengan sorot mata tajam. Aga sedikit tersentak, tapi segera tersenyum canggung. "Permisi Pak, ini kosnya Mama Dedeh ya? Ibu Dedeh ya?" tanya Aga sambil menahan nafas, mencoba beramah tamah. "Iya betul, mau ngekos," jawab pria itu tanpa senyum. Suaranya berat dan serak, seperti sudah terlalu lama berdiam diri di sana. "Iya Pak, saya sudah booking lewat telepon kemarin," kata Aga lagi. Ia mendekat dan memperkenalkan diri. "Nama saya Aga." Pria itu mengangguk pelan. "Saya Pak Udin. Di sini kerja jaga kebun dan bersih-bersih. Kalau ada apa-apa, bisa cari saya." Aga tersenyum sopan dan mengangguk. Sambil menahan nafas, ia mengikuti Pak Udin yang berjalan pelan, memimpin ke dalam gedung kos. Pintu utama terbuka dengan suara gesekan berat, seperti engsel yang belum pernah dilumasi bertahun-tahun. Begitu masuk, aroma lembab dan kayu tua segera menyapa hidung Aga. Udara dalam kos terasa pengap, meskipun jendela-jendela besar tampak terbuka lebar. "Kamarmu di lantai 2 nomor 5, kata Pak Udin dengan nada datar. "Ibu Dedehnya lagi pergi, jadi nanti kuncinya saya kasih." Aga mengangguk, merasa sedikit canggung dengan suasana yang terkesan dingin. Namun, dia mencoba mengabaikan itu semua dan fokus pada tujuan utamanya, punya tempat tinggal yang murah. Saat menaiki tangga menuju lantai 2, Aga merasa setiap langkah kakinya bergema. Tangga kayu berderit seolah memberi peringatan pada siapapun yang berjalan di atasnya. Ketika ia sampai di lantai 2, lorong panjang dengan lampu temaram menyambutnya. Di ujung lorong, pintu kamarnya terlihat. "Kamar nomor 5, gumam Aga sambil menghitung nomor kamar satu persatu. Kamar nomor 4 kosong, kamar nomor 3 tertutup rapat. Sampai akhirnya ia tiba di kamar nomor 5.
Pak Udin memberikan kunci sambil berkata, "Ini kamarmu. Jangan lupa, jangan terlalu malam kalau keluar. Di sini sepi kalau malam." "Sepi?" Aga tertawa kecil. "Ah, masa sih Pak? Kan banyak penghuni kos." Pak Udin menatapnya dalam-dalam, lalu hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Ia berbalik dan melangkah pergi tanpa sepatah kata pun lagi, meninggalkan Aga dengan perasaan sedikit aneh. "Sepi gimana sih?" Aga bergumam sendiri sambil memutar kunci dan membuka pintu kamarnya. Begitu pintu terbuka, ruangan kecil itu tampak biasa saja. Tempat tidur, meja belajar, lemari kayu tua, dan sebuah jendela besar yang menghadap ke halaman belakang. Tidak ada yang aneh, kecuali mungkin debu yang menumpuk di beberapa sudut ruangan. Aga langsung melempar tubuhnya ke atas kasur, menghela nafas lega. Akhirnya, kos murah. Lumayan kamarnya, gak ada alasan buat gak betah. Namun, baru beberapa detik ia menikmati kasur keras itu, perasaannya terusik oleh sesuatu. Seperti ada bunyi kecil dari arah lemari. Aga mengangkat kepalanya dan melihat ke arah lemari kayu di sudut kamar. Bunyi itu pelan, tapi jelas terdengar, semacam sebuah ketukan. "Kucing kali," pikirnya. Aga mengabaikannya dan kembali berbaring. Mungkin efek kecapean membuatnya jadi lebih sensitif. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama Raka, teman satu kampusnya, muncul di layar. Aga segera mengangkat telepon itu. "Bro, udah pindah kos lu?" Suara Raka terdengar riang di ujung sana. "Udah, gua sekarang di kos nih, baru nyampe. Tempatnya lumayan, gak terlalu jauh juga dari kampus. Harganya pas di kantong," jawab Aga sambil duduk. Punggungnya menempel di dinding yang dingin. "Wah, yang di daerah Jalan Seruni itu ya? Gua pernah dengar soal kos itu." Suara Raka terdengar ragu. Lu udah tahu belum cerita tentang kos itu?" Aga mengernyit. "Cerita apaan?" Raka tertawa kecil, tapi nadanya sedikit menakutkan. Katanya, dulu di situ ada yang mati bundir dan arwahnya masih gentayangan di sana. Serem bro, gua dengar dari anak-anak kampus juga. Lu hati-hati aja ya." Aga tertawa meskipun sedikit gugup. Masa sih? Gak usah nakut-nakutin deh. Beneran, gua gak bohong. Malam-malam lu coba buka pintu lemari deh. Katanya suka ada yang ketok dari dalam, tambah Raka dengan suara serius. Aga merasa merinding, tapi dia tidak ingin terlihat lemah di depan temannya. "Udahlah, gak ada apa-apa di sini. Gua juga capek, mau istirahat dulu." Setelah mematikan telepon, Aga kembali berbaring. Namun, rasa penasaran mulai menggelayuti pikirannya. Ia melirik ke arah lemari kayu itu lagi. Sekilas terlihat biasa saja, tapi kata-kata Raka tadi membuatnya mulai merasa tidak nyaman. Enggak, cuma sugesti. Aga meyakinkan dirinya sendiri. Namun, saat malam semakin larut dan suasana kos semakin sunyi, ketukan itu terdengar lagi. Pelan, berirama, seperti seseorang mengetuk dari dalam lemari. Aga duduk tegak di tempat tidurnya. Keringat dingin mulai merembes di dahinya. Kucing gak mungkin bikin suara ketukan, pikir Aga dengan nafas tertahan. Keberaniannya diuji. Ia berdiri perlahan dan melangkah mendekati lemari dengan tangan yang gemetar. Ketukan itu semakin jelas ketika ia mendekat. Aga menelan ludah, memegang gagang lemari, dan dengan satu tarikan nafas, ia membukanya perlahan. Kosong, tidak ada apa-apa di dalam lemari. Gua aja yang paranoid. Aga tertawa kecil, menutup lemari, dan kembali ke tempat tidur. Namun, sebelum sempat merebahkan diri, lemari itu bergerak lagi. Kali ini, pintunya terbuka sedikit dengan suara berderit, seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Aga membeku di tempatnya. Ia tahu kali ini bukan imajinasinya. Ketukan itu kembali terdengar, tapi kali ini disertai dengan suara pelan seperti bisikan.
Aga tak bisa lagi menahan nafas. Ia tahu apapun itu bukan kucing. Aga terdiam, tak berani bergerak. Matanya terfokus pada celah pintu lemari yang terbuka sedikit. Seketika tubuhnya terasa kaku. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mengucur di keningnya. Bunyi ketukan dan bisikan yang samar-samar itu terus terdengar. Semakin jelas, seolah-olah sesuatu atau seseorang ingin berbicara dengannya. Bisikan itu terdengar seperti suara seorang wanita, namun sangat pelan dan serak, seakan berasal dari jauh. Aga mencoba mencerna, tetapi bisikan itu tidak cukup jelas untuk dimengerti. Tanpa sadar, kakinya mundur perlahan, menjauh dari lemari yang masih sedikit terbuka. Di pikirannya, ia hanya ingin keluar dari kamar itu secepat mungkin, tapi kakinya tidak mau bergerak terlalu jauh. Ini nggak mungkin beneran, bisik Aga pada diri sendiri, mencoba tetap rasional. Namun tiba-tiba pintu lemari terbuka sedikit lebih lebar. Saking kagetnya, Aga terpaku di tempat. Ia menahan nafas, berharap semuanya hanya halusinasinya karena kecapean. Suara bisikan itu berubah menjadi lebih nyata, lebih jelas. Kali ini Aga mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. "Keluar dari sini!" Suara itu terdengar sangat lirih, namun mengandung peringatan yang jelas. Aga langsung menoleh ke pintu kamar, berpikir untuk lari keluar. Tapi di detik yang sama, pintu kamarnya tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Tidak ada angin, tidak ada siapa-siapa. Namun pintu itu menutup dengan bunyi yang membuat suasana semakin mencekam. Aga tersentak, tubuhnya gemetar, dan tanpa berpikir panjang lagi, ia berlari ke pintu kamar mencoba membukanya. Namun saat tangannya menyentuh gagang pintu, pintu itu tidak mau terbuka. Seolah-olah ada sesuatu yang menahan dari luar. Ia menarik gagang pintu dengan sekuat tenaga, tapi tidak ada hasil. "Gua harus keluar dari sini," pikirnya panik. Ketukan di lemari semakin keras, membuat Aga menoleh lagi ke arah lemari kayu di sudut kamar. Kali ini, pintu lemari terbuka lebar, dan sosok seorang wanita berdiri di sana. Wajahnya pucat, rambutnya panjang terurai, dan matanya hitam legam. Gaunnya berwarna putih, dan tubuhnya tampak melayang beberapa inci di atas lantai. Wanita itu menatap langsung ke arah Aga. Aga tersentak mundur, terhuyung ke belakang hingga menabrak meja. Keringat dingin membasahi punggungnya, nafasnya tersengal-sengal. Matanya tak bisa lepas dari sosok wanita itu yang masih berdiri di depan lemari sambil memandanginya dengan tatapan kosong namun mengerikan. Aga ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Tubuhnya seakan lumpuh. Wanita itu perlahan melangkah ke arahnya, tidak menginjak lantai. Setiap kali wanita itu mendekat, Aga merasa dadanya semakin serak. Tanpa berpikir lagi, Aga menggunakan segenap tenaga untuk menarik pintu kamarnya sekali lagi. Kali ini, pintu itu terbuka dengan keras. Ia langsung menerobos keluar, berlari menyusuri lorong gelap dengan nafas terengah-engah. "Pak Udin! Pak Udin!" Aga berteriak, berharap penjaga kos itu masih ada di dekatnya. Namun, lorong kos terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara kehidupan. Bahkan, lampu di ujung lorong yang tadinya temaram, kini berkedip sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Aga berlari menuruni tangga kayu yang berderit. Perasaannya semakin mencekam saat suara di belakangnya terdengar semakin dekat. Suara langkah kaki. Meskipun dia tahu hantu itu tidak benar-benar berjalan, Aga tak berani menoleh, hanya fokus untuk sampai ke lantai bawah secepat mungkin. Ketika ia tiba di depan pintu utama kos, tangannya gemetar saat mencoba membuka pintu. Ternyata pintu itu terkunci. Ia mengguncang gagang pintu dengan frustasi, tapi sia-sia. Suara langkah itu semakin mendekat, dan kali ini diiringi suara tawa kecil yang menyeramkan. "Pak Udin! Tolong Pak!" Aga berteriak sekali lagi, berharap ada yang mendengarnya. Tiba-tiba,
Sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Aga langsung menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana. Nafasnya semakin tersengal, jantungnya berdebar begitu kencang. Namun di tengah ketakutannya, suara pelan terdengar dari arah belakangnya. "Kenapa buru-buru?" Aga berbalik dengan mata terbelalak. Di hadapannya, wanita itu melayang hanya beberapa inci darinya. Tatapan matanya kosong tapi penuh kebencian. Bibirnya tersenyum tipis, seakan menikmati ketakutan yang dirasakan Aga. Wanita itu hanya tersenyum lebih lebar, lalu berkata dengan nada yang membuat darah Aga membeku. "Ini tempatku." Mendadak, sepasang tangan dingin menjalar dari punggung Aga, mencengkram bahunya dengan kuat. Sebelum ia bereaksi, tubuhnya tiba-tiba terasa kaku seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dalam kepanikan, Aga terjatuh ke lantai dengan suara keras. Pandangannya mulai kabur dan suara-suara di sekelilingnya terdengar semakin jauh. Dan akhirnya, semua terasa gelap. Sebelum kesadarannya sepenuhnya hilang, ia hanya mendengar satu kalimat lagi yang diucapkan dengan suara serak dan penuh dendam. "Kamu tidak sendirian." Aga terbangun dengan nafas terengah-engah. Keringat dingin membasahi wajahnya dan dadanya terasa sesak. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar, mencoba memahami apa yang terjadi. Kamar itu terang. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah jendela yang sedikit terbuka. Lemari di sudut kamar tampak tenang. Pintunya tertutup rapat seperti tak pernah terbuka semalaman. Aga duduk dengan tubuh masih gemetar di atas kasur, mencoba merasionalkan semuanya. Mimpi? Pasti ini cuma mimpi buruk, bisiknya pada diri sendiri. Namun bayangan sosok wanita di lemari dan suara bisikan seram itu terasa terlalu nyata. Ia mengusap wajahnya mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba pintu kamar diketuk dari luar. Aga terlonjak kaget lalu mencoba mengendalikan diri. "Siapa tuh?" Pikirnya, berharap itu Pak Udin atau mungkin salah satu penghuni kos. "Mas, udah bangun? Saya bawa teh buat sarapan." Suara perempuan terdengar dari luar. Suaranya ramah dan bersahabat, jauh dari kesan menyeramkan. Aga merasa lega sejenak dan bangkit dari tempat tidur untuk membuka pintu. Di depan pintu, berdiri seorang perempuan muda dengan senyum lebar di wajahnya. Dia mengenakan pakaian sederhana, membawa nampan kecil berisi cangkir teh dan beberapa potong roti. Perempuan itu kelihatan seumuran dengannya, mungkin sesama mahasiswa yang juga ngekos di sana. Makasih ya," kata Aga dengan senyum canggung, menerima teh dari perempuan itu. "Iya, sama-sama. Saya Tia, penghuni kamar nomor 4. Baru juga pindah kayak Mas." Perempuan itu memperkenalkan dirinya sambil tersenyum ramah. Aga merasa lega melihat seseorang yang kelihatannya normal dan tidak menyeramkan. "Oh, gua Arga. Iya, baru semalam sih di sini," jawabnya sambil sedikit ragu. Pikirannya masih kacau. Tia tampaknya memperhatikan wajah Aga yang sedikit pucat. "Mas Aga kelihatan kayak kurang tidur ya? Semalam gak bisa tidur nyenyak?" tanya Tia. Aga tersenyum kecut. "Iya, kayaknya gitu. Ada suara-suara aneh semalam, jadi gue agak kaget," jawabnya meski tidak ingin langsung menceritakan semuanya. Tia tertawa kecil. "Hah? Suara aneh? Di sini emang suka kedengeran suara-suara gitu. Apalagi kalau angin kencang. Kosnya kan udah tua, jadi mungkin emang kesannya angker." Aga mengangguk pelan, berusaha menerima penjelasan Tia yang masuk akal. Mungkin benar apa yang dikatakan Tia. Semua hanya sugesti karena kos ini memang tampak tua dan sedikit seram. Ia menghela nafas lega berusaha menghilangkan rasa takut yang sempat menguasainya. "Ya mungkin gua aja yang parno," kata Aga mencoba mengalihkan pembicaraan. "Lo udah berapa lama di sini?" "Baru seminggu, tapi gua udah denger cerita-cerita serem soal tempat ini. Katanya dulu pernah ada penghuni kos yang meninggal misterius. Lo tahu nggak?" Tia bicara sambil tertawa kecil, mencoba membuat suasana tidak terlalu serius.
Tapi kalimatnya justru membuat Aga merinding lagi. Serius loh. Aga menatap Tia dengan mata lebar. Cerita itu mirip dengan yang Raka sampaikan kemarin. Aga merasa tubuhnya kembali tegang. Tia mengangguk, meskipun senyumannya tetap ada di wajahnya. Iya, tapi gua sih gak terlalu percaya sama yang begituan. Kos ini masih murah dan deket sama kampus, jadi gua pilih aja tinggal di sini. Aga mengangguk pelan, mencoba mengikuti logika Tia. Namun, rasa tidak nyaman masih menggelayut di pikirannya. Apa yang terjadi semalam tidak mungkin hanya mimpi. Terlalu nyata, terlalu mengerikan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat di tangga. Aga dan Tia sama-sama menoleh ke arah lorong. Dari kejauhan, mereka melihat Pak Udin naik ke lantai 2 dengan gerakan lamban. Pria tua itu menatap mereka dengan ekspresi datar seperti biasanya. "Pagi Pak Udin," sapa Tia ceria. Pak Udin hanya mengangguk singkat tanpa banyak bicara. Ada sesuatu yang aneh pada sorot matanya, seolah-olah dia tahu sesuatu yang mereka tidak ketahui. Aga merasakan kembali ketegangan yang tadi sempat hilang. Begitu Pak Udin menghilang di balik tangga, Tia menoleh lagi ke arah Aga. "Pak Udin emang agak pendiam ya, tapi baik kok orangnya. Kalau ada apa-apa, tinggal bilang ke dia." Aga hanya mengangguk tanpa bicara. Pikirannya kembali dipenuhi dengan kejadian semalam. Sosok wanita yang keluar dari lemari, suara bisikan, dan ketukan aneh. Ia ingin bertanya pada Tia, apakah ia pernah mengalami sesuatu yang aneh. Tapi ia ragu, apa itu pertanyaan yang tepat di pagi hari? "Lo ada kuliah pagi ini?" tanya Tia mencoba mencairkan suasana. "Enggak, hari ini jadwalnya kosong," jawab agak cepat. "Gua mau beresin kamar dulu." Tia mengangguk. "Oke deh, kalau ada apa-apa tinggal panggil aja ya, gua di kamar sebelah." Setelah Tia pergi, Aga menatap kamarnya lagi. Pikirannya masih sibuk bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi semalam. Ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal itu dan segera beres-beres kamar. Berharap dengan aktivitas normal, rasa takutnya perlahan akan hilang. Namun, di tengah kesibukannya beres-beres, Aga menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding lagi. Di lantai dekat lemari, ada bekas jejak kaki yang sangat samar. Jejak kaki kecil yang tampak seperti bekas langkah seseorang yang berjalan tanpa alas kaki. Dan jejak itu menuju ke arah kasur tempatnya tidur. Aga menelan ludah, lalu melangkah mundur perlahan. Perasaannya kembali dihinggapi kecemasan. Ia yakin apapun yang terjadi semalam bukan hanya mimpi. Mungkin kos ini memang menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Malam itu kembali datang dengan cepat. Aga duduk di atas kasurnya, menatap ke arah lemari dengan perasaan was-was. Sejak melihat jejak kaki tadi siang, ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Tapi mau bagaimanapun, ia tak bisa pindah kos begitu saja. Uang kos telah dibayar dan tempat ini adalah satu-satunya yang terjangkau. Ketika malam semakin larut, suara-suara mulai terdengar lagi. Kali ini bukan ketukan dari lemari, tapi suara gemerisik dari arah jendela. Angin yang semula tenang tiba-tiba berhembus kencang, membuat jendela bergetar. Aga mencoba tidak memperdulikannya, tapi instingnya mengatakan ada yang salah. Lalu samar-samar, Aga mendengar suara bisikan itu lagi. Kali ini lebih jelas, lebih menyeramkan. "Aku masih di sini." Aga mematung. Suara itu datang lagi dari lemari. Aga menelan ludah, tubuhnya kembali kaku. Suara bisikan dari arah lemari semakin jelas, seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Ia tidak ingin menoleh, tetapi nalurinya memaksa untuk melihat ke arah sumber suara. Di sudut matanya, ia bisa melihat pintu lemari mulai terbuka. Kali ini Aga tahu itu bukan mimpi. Tangan dinginnya mencengkeram erat spray kasur, berharap semua itu hanya halusinasi.
Namun semakin lama, suara gemerisik dari dalam lemari semakin keras. Jantungnya berdegup kencang ketika pintu lemari terbuka sepenuhnya. Seketika, hawa dingin menyapu seluruh ruangan. Nafas Aga tersengal-sengal. Pandangannya terpaku pada kegelapan di dalam lemari. Tidak ada apapun di sana, tapi perasaan mencengkam itu terasa begitu nyata. Seperti ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan. Suara itu terdengar lebih jelas, lebih dekat, seperti berbisik tepat di telinga Aga. Sekujur tubuhnya merinding. Ia merasa kakinya gemetar, sulit untuk bergerak, dan mulutnya kering karena ketakutan. "Siapa lo?" Aga memberanikan diri untuk bertanya, meski suaranya bergetar. Ia tidak tahu dari mana keberanian itu datang. Tapi satu hal yang pasti, ia tak bisa terus diam dalam ketakutan. Tapi suasana hening, tidak ada balasan. Hanya suara angin yang mendesir dari celah jendela. Aga mengambil nafas panjang berharap ketakutannya akan hilang dengan sendirinya. Namun tanpa peringatan, sesuatu tiba-tiba melesat keluar dari lemari. Sesuatu yang sangat cepat dan menyerupai bayangan. Aga tersentak mundur, terjatuh dari kasur dan menghantam lantai. Jantungnya hampir berhenti ketika melihat sosok wanita itu lagi berdiri di ujung kamarnya. Wajahnya masih sama seperti yang ia lihat semalam. Pucat, mata hitam legam dan rambut panjang yang acak-acakan. Tapi kali ini sosok itu lebih dekat, jauh lebih dekat dari sebelumnya. Wanita itu melangkah perlahan mendekat ke arah Aga, masih dengan tatapan kosong dan bibir yang melengkung aneh. Aga yang panik merangkak mundur, mencoba menjauh dari sosok menyeramkan itu. Tubuhnya gemetar hebat, dan setiap gerakan terasa lambat, seakan ada sesuatu yang menahannya. Wanita itu terus mendekat. Kini hanya beberapa langkah dari Aga. Wajahnya menunduk ke arahnya. Mata hitamnya menatap tajam, dan senyum aneh itu masih ada di wajahnya. "Lo mau apa dari gua?" Aga bertanya dengan suara bergetar, hampir tidak keluar dari tenggorokannya. Wanita itu berhenti sejenak, lalu membungkuk mendekati wajah Aga. Bau anyir yang mengerikan menyeruak dari tubuhnya. Suara seraknya terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan penuh amarah. "Keluar dari sini, atau kau akan bernasib sama." Seketika, gambaran samar muncul di kepala Aga. Gambaran seorang penghuni kos sebelumnya yang berakhir tragis. Aga melihat sekelebatan bayangan seorang laki-laki terkurung di kamar ini sama sepertinya. Sosok itu berteriak, berlari-lari mencari jalan keluar. Namun akhirnya terjebak dan meninggal dengan wajah penuh ketakutan. Aga terguncang. Ia tidak tahu bagaimana, tapi gambaran itu terasa nyata. Wanita itu perlahan menghilang, kembali ke dalam bayang-bayang lemari, seolah-olah menyatu dengan kegelapan. Tapi sebelum sosoknya menghilang sepenuhnya, ia meninggalkan satu peringatan terakhir dengan suara serak yang menyayat. "Kamu berikutnya." Begitu wanita itu menghilang, Aga langsung berdiri. Tanpa pikir panjang, ia meraih kunci kamarnya dan keluar dari kos dengan tergesa. Kakinya masih gemetar saat ia turun tangga, berlari menuju pintu depan. Ia tidak peduli lagi pada apapun. Ia hanya ingin keluar dari tempat itu. Ketika akhirnya ia berhasil membuka pintu depan dan menginjakkan kaki di luar kos, Aga merasa sedikit lega. Namun ia tahu itu belum berakhir. Ada sesuatu yang menghantui kos itu, sesuatu yang berbahaya, dan ia harus segera keluar sebelum terlambat. Pagi itu Aga duduk di sebuah warung kopi kecil dekat kosnya. Tangannya masih gemetar ketika ia meminum secangkir kopi panas. Pikirannya kalut, mencoba mencerna apa yang baru saja ia alami. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa tinggal di kos itu lebih lama lagi. Ketika ponselnya bergetar, Aga melihat pesan masuk dari Raka. "Bro, gimana malam pertama di kos? Seru nggak?" Aga hanya menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Sementara ia masih kebingungan menjawab pertanyaan itu. Tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya.
Mas Aga? Aga menoleh. Di sana berdiri Tia dengan senyum yang sama seperti pagi tadi. Tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Tatapannya tampak lebih kosong. Tia? Aga bingung. Tia melangkah mendekat, duduk di hadapan Aga tanpa diundang. Senyumannya tidak pernah berubah. Mas Aga mau cerita soal semalam ya? Aga hanya terdiam. Sesuatu terasa sangat salah, tapi ia tidak tahu apa. Tia menatapnya lekat dan perlahan senyumannya menghilang. Mungkin Mas belum tahu, kos itu memang bukan tempat biasa, kata Tia dengan suara yang lebih rendah. Kita semua terjebak di sana, dan sekarang kamu juga. Aga merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Kosong? Apa maksud Tia? Tia mendekatkan wajahnya sedikit ke arah Aga, lalu berbisik dengan nada yang sangat pelan namun penuh ancaman. Sekarang kamu sudah jadi bagian dari kos ini. Selamat datang. Aga terpaku, matanya menatap Tia tanpa berkedip. Kalimat terakhir yang diucapkan gadis itu seakan menggema di kepalanya. Sekarang kamu sudah jadi bagian dari kos ini. Selamat datang. Hawa dingin mengalir dari tengkuknya hingga ke seluruh tubuh, dan suara Tia bergema seperti peringatan yang tak bisa diabaikan. Maksudnya apaan, Tia? Aga mencoba bicara, tapi suaranya bergetar. Ia mencoba menenangkan diri, berusaha keras untuk tidak panik. Tia yang tadinya tersenyum ramah kini berubah. Wajahnya datar, mata kosongnya menatap Aga seolah-olah ia bukan manusia lagi. Gua dulu juga kayak lo. Gua pikir ini cuma tempat biasa, tempat buat ngekos sambil kuliah. Tapi setelah gua ngalamin sendiri, gua sadar kalau kos ini bukan tempat biasa. Aga mencoba mencerna. Seluruh tubuhnya bergetar ketakutan. Apa maksud lo? Apa yang terjadi di kos itu? Siapa hantu itu? Tia terdiam sejenak, menatap Aga dengan tatapan penuh keputusasaan. Hantu yang lo lihat itu adalah Arin. Dia dulu penghuni kos ini, sama kayak kita, tapi dia gak pernah keluar sampai akhirnya dia mati di sana. Dan dia gak akan berhenti sampai ada yang menggantikan posisinya. Aga menelan ludah. Kata-kata Tia menusuk tajam ke dalam pikirannya. Menggantikan posisinya? Apa maksudnya? Tanyanya panik. Tia menghela nafas panjang. Aga, lo gak bisa kabur dari sini. Arin butuh seseorang untuk menggantikan dirinya. Seseorang yang tinggal di sana selamanya. Kalau lo gak keluar sekarang, lo bisa jadi berikutnya. Jantung Aga berdetak semakin cepat. Ketakutan yang tadi sempat memudar kembali menyeruak. Namun di tengah kepanikannya muncul satu pertanyaan besar. Jika Tia sudah tahu semua ini, kenapa dia tidak pergi? Tapi lo masih di sini, kenapa lo nggak pergi? Aga menatap Tia dengan penuh kecurigaan. Ada sesuatu yang aneh dalam cerita ini, sesuatu yang belum terungkap. Tia tersenyum lemah. Kali ini senyum yang penuh kepasrahan. Karena gue nggak bisa, Aga. Gue udah terjebak di sana. Begitu lo ngalamin malam kedua, lo nggak akan bisa keluar. Gue udah lewat batas itu. Aga merinding. Ia mulai menyadari sesuatu yang lebih menyeramkan. Lo hantu juga? Tia menggeleng pelan. Bukan, tapi gue udah jadi bagian dari kos itu. Dan lo juga akan jadi bagian dari situ kalau lo nggak cepat keluar. Aga merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Bagaimana mungkin semua itu bisa terjadi? Apakah benar ada sesuatu di kos itu yang mengikat orang-orang di dalamnya? Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Satu hal yang pasti, ia harus kabur sebelum semuanya terlambat. Lo harus keluar dari kos itu sekarang, Aga, desak Tia. Tatapannya mendesak dan penuh kepanikan. Kalau lo balik lagi ke sana malam ini, lo gak akan pernah bisa keluar. Aga menelan ludah lagi, tubuhnya gemetar. Ia berdiri dengan tergesa, melemparkan uang untuk kopi di meja dan bergegas pergi. Gua harus balik buat ngambil barang-barang gua, katanya cepat. Tia memandang Aga dengan wajah penuh belas kasihan.
namun ia tak menghentikannya. "Cepetan, jangan biarkan dia menang." Aga lalu berlari kembali ke kos. Jantungnya berdetak kencang dan pikirannya penuh dengan kekacauan. Ia harus segera mengambil barang-barangnya dan pergi sebelum malam datang lagi. Kakinya melangkah cepat menaiki tangga menuju kamarnya. Kos itu terasa lebih sepi dari biasanya. Begitu sampai di kamarnya, Aga membuka pintu dengan cepat. Ia mulai meraup barang-barangnya tanpa berpikir panjang. Baju, buku, barang-barang elektronik, semuanya ia masukkan ke dalam tas tanpa peduli berantakan. Ia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Namun, saat ia sedang terburu-buru, tiba-tiba suara itu kembali terdengar. "Kamu tidak akan bisa pergi." Suara serak dan mengerikan itu datang dari lemari yang kini kembali terbuka sedikit. Aga membeku di tempatnya. Kepalanya perlahan menoleh ke arah lemari. Dan di sana, sosok itu kembali berdiri. Sosok dengan wajah pucat dan senyum mengerikan menatapnya dari dalam kegelapan lemari. Aga merasa seolah-olah kakinya tertanam di lantai. Ketakutannya menumpuk hingga membuatnya tak bisa bergerak. Hantu itu mendekat perlahan, tangan kurusnya terulur ke arah Aga. Aga terengah-engah. Ia tahu ini adalah saat yang menentukan. Jika ia tidak kabur sekarang, mungkin ia tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini. Dengan segala kekuatannya, Aga meraih tasnya dan berlari keluar kamar, menabrak pintu dan hampir terjatuh. Ia terus berlari menuruni tangga, nafasnya tersengal-sengal. Aga tidak peduli lagi apa yang terjadi di sekitarnya. Ia hanya ingin keluar dari tempat ini secepat mungkin. Sampai akhirnya, ia mencapai pintu depan. Namun ketika ia hendak keluar, sosok Pak Udin tiba-tiba muncul di hadapannya, berdiri di pintu dengan ekspresi datar yang sama. Aga berhenti, terkejut melihat pria tua itu berdiri diam menghalangi jalannya. "Pak Udin, tolong biarkan saya keluar," kata Aga dengan suara gemetar. Pak Udin hanya menatap Aga tanpa bicara, matanya kosong dan dingin. Kemudian dengan suara rendah ia berkata, "Tidak ada jalan keluar." Aga tersentak mundur. Kalimat itu seolah mematahkan harapannya untuk kabur. Tidak mungkin, ia harus keluar dari sini. Tanpa berpikir panjang lagi, Aga menabrak Pak Udin dan berlari keluar dari pintu kos. Pria tua itu tidak bereaksi, hanya diam membiarkan Aga lewat begitu saja. Ketika Aga akhirnya sampai di luar, ia menghirup udara segar dengan panik. Kakinya berlari sejauh mungkin dari kos itu, tanpa menoleh lagi ke belakang. Teror yang dialaminya semalam terasa begitu nyata, dan ia tahu satu hal, ia tidak akan pernah kembali ke tempat itu lagi. Namun jauh di belakangnya, dari jendela kamar kos di lantai 2, sosok Arin berdiri, menatap Aga yang semakin menjauh. Bibir pucatnya tersenyum tipis, seolah-olah tahu bahwa meski Aga berhasil keluar, dia belum benar-benar bebas. Kos itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya, dan cepat atau lambat ia akan kembali. Aga terus berlari hingga akhirnya sampai di sebuah warung kopi kecil di ujung jalan. Tubuhnya lelah, nafasnya tersengal dan pikirannya masih penuh dengan ketakutan. Ia menjatuhkan diri ke salah satu kursi, merasakan otot-ototnya tegang. Sekelilingnya terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah dunia yang sedang memperhatikannya dengan tajam. Kenapa ini semua terjadi ke gua? Aga bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya menunduk, mencoba meresapi kembali semua yang baru saja ia alami. Ponsel di saku celananya tiba-tiba bergetar. Saat ia mengeluarkannya, nama Raka muncul di layar. Dengan tangan gemetar, ia menggeser layar untuk menjawab. "Bro, di mana lo? Dari tadi gak ada kabar," tanya Raka dengan nada khawatir. Aga terdiam sebentar sebelum menjawab, mencoba menenangkan diri. Gua habis kabur dari kos itu. Ada sesuatu yang salah di sana. Lo gak akan percaya apa yang gua alamin, Rak." "Hah? Maksud lo apaan? Kos lo serem." "Udah, gak usah mikir aneh-aneh bro. Mungkin lo capek aja kali, terus ngerasa halusinasi," jawab Raka sambil tertawa kecil, seakan tidak percaya apa yang Aga katakan.
Aga menggelengkan kepala meskipun Raka tidak bisa melihatnya. Ini bukan halusinasi, Rak. Gue benar-benar bertemu dengan hantu di sana. Tia bilang kalau gue nggak cepat keluar, gue bakal terjebak di situ selamanya. Tia? Raka terdiam sebentar. Siapa Tia? Aga terkejut mendengar pertanyaan itu. Tia penghuni kos yang gue temuin pas hari pertama, yang tinggal di kamar sebelah gue. Raka tertawa kecil, tapi kali ini terdengar canggung. Bro, gak ada yang namanya Tia di kos itu. Setahu gua, kamar sebelah lo kosong. Penghuni sebelumnya kabur beberapa bulan lalu karena masalah pribadi. Agak tercekat. Oh serius? Tapi gua ketemu dia, Rak. Dia ngasih tahu gua soal hantu di kos itu. Suara di seberang telepon mendadak hening. Lalu Raka berkata dengan nada serius. Lo yakin gak? Setahu gua, gak ada yang tinggal di sebelah lo. Mungkin lo cuma kebawa mimpi atau kecapean kali. Kata-kata Raka menggantung di pikiran Aga. Apa mungkin semuanya hanya halusinasi? Namun semuanya terasa begitu nyata. Tapi jika benar dia tidak ada, lalu siapa yang ia ajak bicara? Rak, gue benar-benar bingung sekarang. Kalau nggak ada Tia, terus siapa yang ngasih tahu gue semua itu? Aga menunduk, merasakan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Udah bro, gue bakal nyamperin lu sekarang. Jangan banyak mikir. Kita cari tempat nginep lain buat sementara. Baru kita ngobrol lagi. Ucap Raka berusaha menenangkan Aga. Setelah menutup telepon, Aga hanya bisa duduk diam. Semakin ia mencoba mencerna situasinya, semakin banyak hal yang tidak masuk akal. Tia, sosok di kamar sebelah, hantu Arin, dan kos misterius. Semua seakan berkaitan. Namun ia tidak tahu di mana letak kunci dari teka-teki ini. Saat ia masih tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Hawa sekelilingnya berubah dingin lagi. Aga perlahan menengok ke arah jalan. Dan di sana, di kejauhan, ia melihat sosok yang sangat familiar. Tia, berdiri di seberang jalan, menatapnya dengan tatapan kosong yang sama seperti sebelumnya. Wajahnya pucat dan senyumnya samar terlihat lagi. Aga merasa darahnya berhenti mengalir. Tia mengangkat tangan, melambai pelan, lalu perlahan berbalik dan mulai berjalan menjauh. Aga terdiam, tapi naluri di dalam dirinya berkata, ia harus mengikuti Tia. Tanpa berpikir panjang, ia berdiri dan mulai berjalan ke arah Tia meninggalkan warung kopi. Tia terus berjalan melintasi jalan-jalan kecil di sekitar kos, seolah-olah menuntunnya ke suatu tempat. Aga mengikuti dari belakang, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Tia. Setelah beberapa saat, Tia berhenti di depan sebuah bangunan tua yang tampak terlantar, dikelilingi oleh semak belukar. Aga berhenti beberapa meter di belakangnya, mencoba mengenali tempat itu. Namun, sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, Tia menoleh dan menatapnya. Lo udah terlalu dalam, ga? Sekarang cuma ada satu jalan keluar. Aga menelan ludah, merasa perutnya mulas. Apa maksud lo? Tia tersenyum samar, tapi kali ini senyumannya penuh dengan kepedihan. Kos itu bukan cuma tempat tinggal biasa. Ada kutukan yang mengikat semua orang yang pernah masuk ke sana. Gua dulu salah satu korbannya. Dan sekarang lo. Kutukan? Tapi lo bilang lo masih hidup. Kalau lo kena kutukan, kenapa lo gak bisa keluar? Tia menunduk dan perlahan-lahan ia mulai memudar menjadi bayangan tipis yang hampir tak terlihat. Karena gua udah mati, ga? Kata-kata itu menggema di kepala Aga, membekukan tubuhnya. Sebelum ia bisa bereaksi, sosok Tia menghilang sepenuhnya, meninggalkannya sendirian di depan bangunan tua itu. Aga mundur beberapa langkah, otaknya tak bisa mencerna semua ini. Hantu? Kutukan? Dan Tia sudah mati? Ia tiba-tiba merasa sangat kecil di hadapan kekuatan yang tidak ia mengerti. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, ponselnya kembali bergetar. Raka mengirim pesan. Gua udah di depan kos lo. Di mana lo? Aga menatap pesan itu, lalu kembali melihat ke bangunan tua di hadapannya. Tanpa pikir panjang,
Ia berlari kembali menuju kos, berharap Raka bisa memberikan jawaban atas semua ini. Aga berlari dengan penuh ketegangan menuju kosnya. Kaki-kakinya terasa berat seperti ditarik oleh sesuatu tak terlihat. Ia berharap Raka sudah menunggu di depan kos dan bahwa teman baiknya itu bisa memberikan sedikit kelegaan dari kengerian yang ia alami. Saat Aga tiba di kos, Raka berdiri di depan pintu utama tampak khawatir. "Bro, kenapa lo? Kayak dikejar setan?" tanya Raka. Aga tak bisa langsung menjawab. Ia hanya bisa menarik nafas panjang berusaha menenangkan diri. "Rak, lo harus masuk ke kos. Ada yang gak beres di sini. Tia, yang gua temuin tadi, dia bilang kalau kos itu terkutuk. Dan gua baru aja lihat dia lagi di depan bangunan tua itu." Raka menatap Aga dengan tatapan skeptis, tapi kemudian mengangguk. "Oke, lo cerita nanti. Sekarang kita cek ke dalam. Gua harus pastiin kalau gak ada yang aneh." Mereka berdua masuk ke dalam kos dengan hati-hati. Suasana di dalam kos tampak sama seperti biasanya, sepi dan sunyi. Tidak ada tanda-tanda sesuatu yang tak beres. Namun Aga merasakan hawa dingin yang sama, seolah-olah sesuatu sedang mengawasi mereka dari kegelapan. "Lo yakin itu bukan cuma halusinasi lo?" tanya Raka berjalan di belakang Aga sambil memeriksa setiap sudut. "Rak, gua gak mungkin salah. Gua benar-benar ngeliat dia, dan dia bilang kos ini terkutuk. Ada sesuatu yang jahat di sini, Rak. Gua gak bisa tinggal di sini lebih lama lagi," jawab Aga, suaranya penuh kegelisahan. Raka berhenti sejenak dan menatap Aga. "Oke bro, kita cek kamar lo dulu. Kalau nggak ada apa-apa, kita bakal cari tempat nginep lain. Lo bisa tenang dulu." Mereka berdua menuju kamar Aga. Saat Aga membuka pintu kamar, suasana di dalam tampak sama. Barang-barangnya masih berserakan di lantai, dan tidak ada tanda-tanda kehadiran Tia atau sosok lain. "Lo lihat kan, nggak ada apa-apa di sini," kata Raka mencoba meyakinkan Aga. Namun Aga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasakan dingin, seolah-olah ruangan itu memiliki atmosfer yang berbeda. "Tapi gue yakin ada sesuatu yang salah. Rak, tolong percaya sama gue." Raka memandang Aga dengan tatapan serius. "Oke bro, gue percaya lo. Tapi kita harus tetap waspada. Ayo, kita keluar dulu, cari tempat lain buat nginep." Mereka berdua keluar dari kamar dan kembali ke ruang tamu kos. Saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba suara ketukan keras terdengar dari arah pintu kamar Aga. Aga dan Raka saling berpandangan dengan cemas. "Gua akan cek," kata Raka, berjalan menuju pintu dengan hati-hati. Begitu Raka membuka pintu kamar, tidak ada apa-apa di luar, hanya lorong kosong. Namun saat ia menutup kembali pintu, Aga merasakan suasana di sekitar mereka berubah. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkedip-kedip dan suasana semakin gelap. Aga dan Raka berusaha agar tetap tenang. "Gua nggak suka ini. Kita harus cepat keluar dari sini," kata Raka dengan tegas, berusaha menjaga ketenangannya. Mereka berdua bergerak cepat mengambil beberapa barang penting dan meninggalkan kos dengan tergesa-gesa. Saat mereka melangkah keluar, suasana di sekitar kos terasa semakin menegangkan. Aga merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti mereka. "Rak, lo denger itu?" tanya Aga ketika mendengar suara langkah-langkah di belakang mereka. Raka mengangguk, wajahnya tegang. "Iya, gue dengar. Ayo cepat, kita harus pergi dari sini." Mereka berlari menjauh dari kos, menuju kendaraan Raka yang terparkir di pinggir jalan. Setibanya di sana, Raka segera menghidupkan mesin dan melaju menjauh dari kos dengan kecepatan tinggi. Baiklah, sampai di sini dulu cerita Aga yang harus mengalami kejadian mengerikan di kos barunya. Meskipun murah, tapi ternyata ada sesuatu yang menjadi misteri di dalam kos tersebut. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya ya. Jadi aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Terima kasih untuk teman-teman Anda pergerangan yang sudah menyimak. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.